Kita akan berusaha mencari tahu, kalau istilah Pak Roni Daud tadi, meredefinisikan apa itu worship atau penyembahan. Kita akan coba cari tahu dalam Alkitab, saudara. Apa itu penyembahan? Kita buka di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kita tahu kisah yang sangat luar biasa ketika hari itu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang secara hitungan masyarakat gak ada artinya karena dia seorang pelacur. Tapi justru dalam diskusi itu muncullah pertama kali yang perjanjian baru soal penyembahan. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 mulai, diskusi itu menarik sekali. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah, saya ulangi, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, kata menyembah itu sebetulnya sulit didefinisikan. Ya, kenapa? Karena konteksnya adalah agama. Tapi kalau kita mengenal Bapa kita lewat firman Tuhan ini, ternyata penyembahan itu gampang sekali dimengerti. Saya langsung saja, saudara tuliskan kalimat ini. Ternyata kata menyembah itu artinya hidup dengan Tuhan. Lagi sekali, hidup dengan Tuhan. Nah, sekarang saya akan baca ayat 23 dengan kalimat itu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang yang ingin hidup benar akan hidup dengan Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki orang-orang yang hidup dengan Dia dengan cara yang demikian. Ayat 24, Tuhan itu roh. Barang siapa ingin hidup dengan Dia, harus hidup dengannya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu bukan aktivitas keagamaan. Lagi sekali, penyembahan bukan aktivitas keagamaan, tapi penyembahan itu adalah hidup dengan Tuhan. Saudara pernah tahu dalam surat Timotius, Paulus pernah berkata kepada Timotius bahwa latihan badani atau exercise, olahraga itu sedikit faedahnya. Tapi ibadah, nah itu kalimatnya adalah worship. Tetapi hidup dengan Tuhan itu jauh lebih baik artinya. Lalu kalimat berikut Paulus berkata, itu sebabnya latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, kalau kita menggunakan kata ibadah adalah kebaktian, ya ngapain kebaktian pakai latihan seperti orang main musik? Perhatikan kalimat itu. Tapi kalau ibadah kita pakai dengan konsep penyembahan, dan itu betul. Latihlah dirimu untuk hidup dengan Tuhan. Saudara, kalau selama di dunia ini kita tidak membiasakan diri untuk melatih hidup kita dengan Tuhan, percayalah kalau kita ke surga pasti nggak kerasan di sana. Berarti kalimat itu karena kita tidak terbiasa hidup dengan Dia. Jadi kata latihlah dirimu beribadah bukan latihan ke gereja, bukan latihan kebaktian, tidak. Tapi latihan untuk hidup dengan Dia. Saudara, ternyata penyembahan itu bukan aktivitas keagamaan, tapi aktivitas sehari-hari kita dengan Bapa yang baik itu. Mengapa dalam Kejadian pasal yang kelima ditulis pertama kali? Sejak Adam jatuh itu nggak ditulis lagi, tapi kali itu baru ditulis. Dan orang yang pertama yang dituliskannya adalah Henokh. Masih ingat pakai kalimat apa? Ketika kita Kejadian 5 menuliskan, maka Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, itu lama terputus setelah Adam hidup dengan Tuhan di taman itu. Yang tadi Pak Roni Daud mengatakan tepat sekali. Ratusan tahun, karena sudah berapa generasi lewat,
Tidak dikatakan lagi bagaimana orang bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Maka Henokh adalah orang pertama hidup bergaul. Nah, setelah Henokh, maka orang kedua yang muncul adalah Nuh. Saya baca di pasal 6 ayat 7, 8, 9. Kejadian 6 dikatakan maka Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Setelah Nuh, maka kejadian 12 Abram adalah orang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, sejak itu setiap generasi Papa memanggil orang-orang yang bisa hidup bergaul dengan dia. Kalau saudara membaca kitab nabi-nabi, harusnya semua kita itu iri hati dengan mereka. Kenapa iri hati? Baca dari mulai kitab Nabi Yesaya, ya, setelah Mazmur selesai, lalu kitab Yesaya, Yeremia, seterusnya. Perhatikan hidup mereka, harusnya kita iri hati. Kenapa? Karena mereka bisa begitu akrab dengan Tuhan. Saudara, sungguh saya iri hati dengan saudara kita di perjanjian lama itu. Dikit-dikit Tuhan berfirman. Sebentar Tuhan hadir. Enak sekali. Apalagi kalau kita baca kitab Yeskiel. Wah, lebih hebat lagi. Tiap saat rohnya dibawa. Dia cerita rohku dibawa. Rohku dibawa. Aku mendengar. Aku bertemu. Aku melihat. Bayangkan saudara. Mengapa saudara kita di perjanjian lama bisa begitu akrab? Pergaulannya dengan Papa itu tanpa batas, tanpa jarak. Katakan amin. Nah, secara kebenaran. Coba dengar pertanyaan saya. Secara kebenaran. Mereka di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru yang lebih mudah jumpa Papa di surga? Ayo, orang ini gak boleh jawab dong. Memang abah Tuhan tahu dia. Yang lain, menurut kebenaran, mereka di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru yang lebih gampang jumpa Papa di surga? Yang baru. Sebab Yesus sudah membuka jalan itu. Maaf kalau saya pakai kalimat ini. Tapi mengapa kita di perjanjian baru lebih butek dan lebih tuli daripada mereka yang di perjanjian lama? Mau jangan marah saya ngomongnya. Betul tidak? Seharusnya kita itu lebih hebat dari mereka yang di perjanjian lama. Sebab sewaktu-waktu kita bisa jumpa Papa. Jawabannya karena konsep pengenalan yang salah di benak kita. Saya mau tunjukkan langsung penyebabnya adalah teolog-teolog yang buat bingung Alkitab itu, saudara. Sehingga kita jadi nggak ngerti. Jadi kalau kita baca perjanjian lama, saudara kita begitu dekatnya dengan Papa di surga. Harusnya kita lebih daripada itu. Dan itulah penyembahan. Hidup bergaul. Kata itu manis sekali. Saudara, kita jelas tidak ada waktu untuk membuka atau membongkar. Tapi kita sepintas tahu. Yusuf, saudara kita di perjanjian lama. Saya tidak pernah menemukan ada konsep hidup penyembahan sehebat hidup Yusuf di perjanjian lama. Di dalam penderitaannya, di dalam kehancuran masa depannya, di dalam semua sakit penyakit yang dia alami dalam penjara itu, ternyata dia tidak pernah lidah bergaul dengan Papa. Itu hidup penyembahan Yusuf. Di tengah-tengah fitnah yang begitu jahat, dia divonis seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh punya kesempatan untuk membela diri. Yusuf tetap bergaul dengan Tuhan. Semua kita hafal Mazmur 22:4, bukan? Bahwa Tuhan kita bertakhta di atas apa? Pujian. Nah, sama kata pujian pun kita harus lihat itu penyembahan. Jadi di mana ada anak-anak Papa di surga bisa hidup dengan dia, bisa menyembah dengan dia, maka semua orang yang dekat dengan orang itu langsung tahu ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ. Coba kita lihat Kejadian pasal 39. Menarik sekali. Kita melihat hal ini. Bagaimana sikap hidup Yusuf dalam penyembahannya.
Ayat 1. Kita akan berusaha mencari tahu, kalau istilah Pak Roni Daud tadi, meredefinisikan apa itu worship atau penyembahan.